Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's it going? I hope you are doing well. I hope you are ain't under the weather. Okay. In this time, I'm gonna share about adjective. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang adjective. Ya. Nah, adjective itu sendiri adalah kata sifat. Kalau di Indonesia kita sebut dengan kata sifat. Di dalam bahasa Inggris adjective itu dibagi menjadi dua. Nah, ini menurut bukunya Gabriel Stop. Ya. Yang pertama itu ada descriptive adjective. Apa itu descriptive adjective? Descriptive adjective itu adalah adjektif yang berfungsi untuk menentukan bentuk, ukuran, atau warna dari benda yang ia jelaskan. Ya, bisa menjelaskan noun, kata benda, atau dan pronoun, kata ganti. Tepatnya subjek pronoun. Ya, jadi subjek pronoun I, you, they, we, she, it. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya. Boy is handsome. Laki-laki ganteng. Ya. Nah, contoh ini terdiri dari subjek, yakni subjeknya adalah boy. Kemudian is itu adalah kata kerja atau yang biasa juga disebut dengan linking verb, ya. Kemudian handsome itu kata sifat, ya, yang fungsinya di sini adalah sebagai predikat adjective, ya. Ya, kedudukannya di kalimat ini adalah predikat adjective. Nah, susunan semuanya itu disebut dengan sentence atau kalimat, ya. Kemudian contoh kedua yakni handsome boy. Handsome boy. Nah, contoh kedua ini terdiri dari atau susunannya terdiri dari adjective plus noun. Ya. Adjective plus noun. Nah, susunannya ini disebut dengan noun phrase atau frase kata benda. Handsome boy itu artinya adalah laki-laki ganteng, ya, atau cowok ganteng, ya. Apa bedanya kedua contoh di atas? Boy is handsome dengan handsome boy. Ya, tadi sudah saya terangkan bahwa kalau boy is handsome itu susunannya disebut sentence. Kalau handsome boy itu susunannya disebut noun phrase. Oke. Nah, fungsi keduanya sama, yakni sama-sama menjelaskan kata benda. Oke. Kemudian kita ke bagian atau bagian kedua daripada adjective, ya, yakni determiners or limiting adjectives. Ya. Nah, limiting adjectives ini adalah ia lebih kepada membantu mengidentifikasi kata benda yang sudah tentu atau specific noun, ya, daripada menggambarkan atau mendeskripsikannya, ya. Dibagi lagi limiting adjective ini menjadi 6 bagian. Nah, tentu kita tidak akan bisa selesai di satu video ini, tapi saya akan menjelaskan 2 saja bagian daripada determiner or limiting adjective ini, ya. Sisanya nanti di next video, ya. Oke, yang pertama itu ada artikel, ya. Nah, jadi artikel ini bagian daripada adjective, ya. Ia kategorinya adjective. Mana artikel? Nah, artikel itu ada the, sama an, ya. Untuk lebih jelasnya tentang artikel ini bisa dilihat di video di atas, ya, di link di atas. Oke, kita ke contohnya. A boy, a student, an apple.
Nah, ini disebut dengan indefinite article, ya. Jadi ini disebut dengan benda-benda ini belum jelas, ya. Makanya disebut indefinite article, ya. Kemudian contoh selanjutnya ada the boy, the student, the apple. Ini disebut dengan definite article. Bendanya sudah tentu. Artinya boy yang dimaksud itu sudah tentu. Cowok yang dimaksud itu sudah tentu. Student atau siswa yang dimaksud itu sudah jelas atau tentu. The apple, apel yang dimaksud itu juga sudah jelas atau sudah tentu. Oke. Kemudian bagian kedua daripada determiner adjective ini adalah possessive adjectives. Nah, ini sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari, ya. Nah, mana itu possessive adjective? Possessive adjective itu ada seperti my, your, their, our, her, his, and its. Ya, contohnya my house, your house, our house, his house, her house, its house. Ya. Nah, ya. Jadi yang artinya rumahku. Your house, rumahmu. Our house, rumah kita. His house, rumahnya. Nyanya kembali ke cowok. Her house, rumahnya. Nyanya kembali ke perempuan. Its house, rumahnya. Nya itu kembali ke benda-benda mati, ya, seperti benda-benda yang tidak bernyawa dan binatang, ya. Kalau its itu kembali ke benda-benda yang tidak bernyawa atau binatang. Oke, I think it's enough for this time, and thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.